Shalom, pada kesempatan kali ini saya hendak mempresentasikan mengenai komparasi prinsip penafsiran amilenialisme dan premilenialisme. Untuk selanjutnya kita akan menyebut dengan istilah amil dan premil. Nah, teman-teman, saya ingin membandingkan dua kubu ini, yaitu amil dan premil. Amil adalah ajaran yang menolak adanya kerajaan 1000 tahun secara hurufiah di bumi, sebab menurut mereka Kristus sudah di tahta Daud untuk saat ini. Sedangkan premil adalah ajaran yang meyakini bahwa ada kerajaan 1000 tahun secara hurufiah di bumi setelah kedatangan Kristus kedua kali. Nah, untuk Amil ada beberapa tokoh, tapi yang cukup terkenal itu Louis Berkhof, dan bukunya juga banyak beredar. Lalu untuk orang Premil juga ada beberapa tokoh, tapi yang cukup dikenal di kalangan mahasiswa teologi ialah Charles Ryrie. Nah, dari buku Berkhof dan Ryrie inilah saya ingin mempresentasikan tentang perbandingan dua teknik tafsir dari orang-orang Amil dan orang-orang Premil. Nah, pertama Amil. Kalau kita melihat latar belakangnya, sebetulnya Amil itu dimulai abad yang kelima, tepatnya sekitar tahun 426 Masehi. Di situ ada satu bapak gereja yang cukup terkenal, namanya Agustinus dari Hippo. Dia juga dikenal sebagai peletak teologi Barat ya. Dia menerbitkan karya yang berjudul City of God di tahun itu, dan inilah yang menandai lahirnya pandangan Amil. Nah, sebetulnya Agustinus tadinya itu seorang premil, tapi setelah dia menulis buku ini, dia memiliki interpretasi tersendiri tentang kitab Wahyu. Dia kemudian memeluk pandangan Amil, dan itu akhirnya merebak di gereja-gereja kala itu ya. Nah, kemudian pandangan Amil ini dipeluk oleh Gereja Katolik Roma. Bahkan setelah reformasi terjadi, tokoh-tokoh reformator seperti Luther dan Calvin juga menganut Amil. Nah, di era sekarang pandangan Amil itu banyak dianut dan dilestarikan oleh gereja-gereja yang beraliran reform. Nah, prinsip penafsiran yang mereka pakai ialah alegoris. Nah, ini Louis Berkhof sendiri berkata dalam bukunya, dia mengatakan demikian, kita para nabi sudah menunjukkan bahwa nubuatan mereka itu sebetulnya bersifat spiritual. Nah, spiritual adalah kata lain dari alegoris. Dia menyebutkan beberapa nats seperti Yesaya 54 ayat 13, 61 ayat 6, kemudian Yeremia 3 ayat 16, Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, kemudian Hosea 14 ayat 2, kemudian Mika 6 ayat 6 sampai 8a. Nah, ini menurut dia bahwa nubuat dalam kitab ini itu bersifat spiritual. Nah, dalam dunia kekristenan, tafsiran spiritual atau alegoris itu dimulai sejak zaman Origen. Dia orang Mesir dan dia dari mazhab Alexandria. Mazhab Alexandria itu terkenal dengan tafsiran alegorisnya atau spiritualnya. Nah, Origen berpendapat bahwa Alkitab itu mirip dengan manusia. Manusia itu memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Dan kemiripan dengan manusia ini Origen kaitkan dengan Alkitab. Jadi tafsiran literal itu adalah tubuh, tafsiran moral adalah jiwa, sedangkan tafsiran alegoris adalah roh. Dan menurut Origen yang terpenting ialah roh. Berarti buat dia yang terpenting ialah tafsiran alegoris. Nah, tafsiran alegoris sendiri adalah upaya untuk mencari makna rohani di balik teks. Jadi teks yang bisa kita lihat dengan kasat mata itu dianggap sebagai kendaraan saja. Kita harus memecahkan teka-teki apa yang tersembunyi di balik teks itu. Itulah makna alegoris. Nah, dengan penafsiran alegoris atau spiritual ini mempengaruhi banyak pandangan mereka ya. Yang pertama terkait kedatangan Kristus yang kedua kali. Menurut orang Amil, kedatangan Kristus kedua kali itu adalah peristiwa tunggal yang tidak dipisah-pisah. Dan ini rangkaian peristiwa yang menyertainya terjadi secara bersamaan dalam waktu yang sama. Jadi ini peristiwa tunggal terjadi bersamaan di waktu yang sama. Nah, kedatangan Kristus untuk membawa gereja ke sorga, kebangkitan orang mati, dan penghakiman kekal itu terjadi dalam satu momen, dalam waktu yang sama. Orang-orang Amil tidak setuju dengan adanya rapture, masa 7 tahun tribulasi,
kedatangan Kristus kedua kali untuk menghakimi bangsa-bangsa dan kerajaan 1000 tahun secara hurufiah di bumi. Mereka tidak percaya itu. Karena peristiwa itu kan terpisah-terpisah ya kan. Kemudian orang amil nggak setuju. Buat mereka itu peristiwa di akhir zaman itu satu kesatuan, tunggal di waktu yang sama. Nah, terkait masa kesengsaraan, menurut orang amil, gereja Tuhan akan mengalami masa kesukaran. Ini cara mereka menafsirkan Matius 24 ayat 29 sampai 31. Nah, menurut mereka, orang pilihan akan dikumpulkan segera sesudah masa kesengsaraan yang disebutkan dalam konteks ini. Nah, kesengsaraan ini juga akan mempengaruhi gereja dan mereka ada dalam bahaya untuk tercerai-berai. Nah, orang amel tidak setuju bahwa orang-orang yang disebut di Matius 24 ini hanya terkait orang Israel saja. Sebab orang-orang premil itu menganggap subjek atau orang-orang di Matius 24 itu orang Israel. Jadi menurut orang amil, gereja akan mengalami masa sengsara dan setelah itu baru akan datang kekekalan. Nah, terkait kebangkitan dan penghakiman, menurut orang amil, kebangkitan orang mati terjadi bersamaan dengan hari kedatangan Tuhan dan dengan akhir zaman, serta akan segera mendahului penghakiman terakhir. Jadi kebangkitan orang benar dan orang jahat itu terjadi bersamaan. Lalu penghakiman terakhir itu adalah sebuah peristiwa tunggal. Ini menurut orang-orang amil ya. Jadi penghakiman itu hanya ada satu saja. Nah, menurut mereka gereja itu perlu menantikan hari penghakiman. Ini disebut di Yohanes 5 ayat 28 dan 29, Kisah Rasul 17 ayat 31, 2 Petrus 3 ayat 7, Matius 7 ayat 22 dan 2 Timotius 4 ayat 8. Mereka juga menyamakan ini dengan hari kemurkaan dan pernyataan keadilan penghakiman Allah. Ini ada di Roma 2 ayat 5. Jadi kebangkitan orang benar dan orang jahat itu jadi satu. Kemudian penghakiman juga ini peristiwa tunggal ya. Lalu terkait kerajaan milenium, orang amil berpendapat bahwa kerajaan Allah sudah dan sedang terjadi saat ini di zaman gereja. Gereja ialah kerajaannya Tuhan dan Kristus sekarang memerintah di gereja. Itu pandangan mereka. Jadi kerajaan itu sudah sekarang. Tidak perlu menunggu yang lain ya. Secara hurufiah itu nggak perlu. Lalu setelah zaman gereja ini selesai, langsung masa kekekalan di sorga. Nah, menurut mereka, kerajaan Kristus disebut sebagai kerajaan yang kekal dan bukan sementara. Dan bahwa masuk ke dalam kerajaannya di masa yang akan datang, itu sama artinya dengan masuk ke dalam kekekalan, kemudian masuk ke dalam hidup, dan diselamatkan. Jadi buat mereka, nanti kerajaan yang akan datang itu langsung surga, itu langsung hidup yang kekal, tidak ada milenium hurufiah di bumi, mereka tidak percaya itu. Jadi intinya kerajaan itu sudah ada sekarang, Yesus memerintah melalui gerejanya, dan nanti langsung ke surga di akhir zaman. Nah, mereka menganggap gereja itu Israel rohani, sehingga nubuatan perjanjian lama tentang kerajaan harus dimaknai secara eklesiologis. Bagi mereka itu di PL sudah ada gereja. Seperti itu, karena ketika Alkitab di PL menyebut kata Israel, buat mereka itu adalah simbol gereja. Seperti itu ya. Nah, sekarang terkait premil, kita lihat latar belakangnya. Rupanya pandangan premil itu jauh lebih tua daripada amil. Nah, seorang tokoh gereja mula-mula yang bernama Papias, dia hidup tahun 60 sampai 130 Masehi. Artinya apa? Ketika sebagian rasul masih hidup, dia lahir, dia hidup. Dia diduga adalah saksi dari pelayanan Rasul Yohanes. Bahkan perkataan-perkataan Yohanes, konon kabarnya dia juga mengetahui. Papias berkata begini, akan ada satu milenium setelah kebangkitan orang mati, ketika kerajaan Kristus akan didirikan dalam bentuk materi di bumi ini. Nah, jadi dia percaya kerajaan 1000 tahun hurufiah ya, dia premil. Lalu Polikarpus, gembala gereja Smyrna, dia hidup tahun 70 sampai 155 Masehi. Kisahnya cukup terkenal dan dia dikenal dengan kutipan yang berkata begini, 86 tahun saya ikut Yesus, tidak pernah dia mengecewakan aku. Nah, Polikarpus dia mengaku bahwa dia seorang premil juga. Bahkan Justinus Martir yang hidup di tahun 100 sampai 165 Masehi, dia berkata, tetapi saya dan orang lain yang adalah orang Kristen yang berpikiran benar dalam segala hal,
diyakinkan bahwa akan ada kebangkitan orang mati dan 1000 tahun di Yerusalem. Berarti ini kerajaan 1000 tahun hurufiah, literal. Bahkan Irenaeus dan Tertullianus yang hidup rentang waktu 160 sampai 230 Masehi itu juga menganut premil. Nah, intinya ada satu masa di mana premil akan ditinggalkan, ya itu kemungkinan di abad ke-5, dan kemudian bangkit lagi di awal 1600-an. Tapi yang mau saya sampaikan ialah bahwa rupanya di zaman para rasul dan gereja mula-mula itu pandangan yang dipegang adalah premil. Lalu mereka orang-orang premil ini memakai penafsiran literal, ya. Jadi didasarkan atas interpretasi harafiah atau literal terhadap Alkitab. Bahkan seorang penulis yang sudah saya sebut di awal, yaitu Charles Ryrie, berkata, satu-satunya cara bagaimana Tuhan akan menggenapi nubuatan di masa depan adalah dengan memastikan bagaimana ia sudah melakukannya di masa lalu. Semua nubuatan tentang penderitaan Mesias sudah secara hurufiah, secara nyata, digenapi dalam kehadiran Kristus yang pertama di dunia. Kita tidak punya alasan untuk percaya bahwa ramalan-ramalan tentang Mesias yang bertata dan dimuliakan akan digenapi dengan cara yang lain. Jadi intinya begini, nubuatan tentang kelahiran Kristus itu sudah digenapi secara hurufiah di masa lalu. Nah, kenapa kok nubuatan tentang Kristus di masa yang akan datang harus ditafsirkan spiritual? Kan nggak konsisten. Jadi yang mau disampaikan Ryrie ialah marilah kita konsisten. Kalau penggenapan tentang Kristus di masa lalu itu terjadi hurufiah, artinya penggenapan tentang Kristus di masa yang akan datang itu juga hurufiah. Jadi tafsir literal ialah upaya mencari makna sesuai dengan teks yang tertulis, tidak perlu mencari makna rohani di baliknya. Nah, kemudian terkait kedatangan Kristus kedua kali, nah menurut orang premil, kedatangan Kristus kedua kali itu tidak bersamaan dengan pengangkatan, masa tribulasi, dan 1000 tahun. Kalau orang amil menganggap akhir zaman itu peristiwa tunggal, premil tidak menganggap ini sebagai peristiwa tunggal. Orang-orang premil meyakini ada urutan-urutan, ya. Yang pertama itu rapture, yaitu pengangkatan gereja, di mana orang-orang Kristen yang telah meninggal itu dibangkitkan, dan orang percaya yang masih hidup itu diubahkan, lalu mereka bertemu dengan Yesus di awan-awan, ada reuni di situ. Setelah rapture, langsung ada tribulasi, ada 7 tahun penderitaan, di mana di situ antikris akan datang, ya. Kemudian setelah tribulasi selesai, barulah Yesus datang untuk yang kedua kalinya bersama para saleh-salehnya, kemudian mendirikan kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Nah, setelah 1000 tahun ini selesai, terjadi pemberontakan terakhir iblis. Jadi di masa 1000 tahun itu iblis diikat, tapi setelah itu dia diizinkan lepas untuk sementara, dan kemudian melakukan pemberontakan akhir. Setelah itu Kristus akan mengalahkan iblis dan semua orang yang mendukung dia. Kemudian terjadilah penghakiman tahta putih untuk menghakimi orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Lalu baru itu ada langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, ini baru sorga. Kemudian terkait kesengsaraan, orang-orang premil meyakini bahwa gereja tidak akan mengalami tribulasi atau masa kesukaran karena mereka akan diangkat, mengalami rapture. Nah, Ryrie berkata jelas sekali bahwa tujuan utama dari pengangkatan adalah memindahkan gereja dari bumi untuk menghindari kengerian dari penghakiman pada masa penderitaan. Nah, di Roma pasal 5 ayat 9 dan 1 Tesalonika 1 ayat 10 juga disebutkan di situ bahwa gereja akan diselamatkan dari murka yang akan datang, yakni murka Allah atas bumi ketika tribulasi terjadi. Jadi orang premil meyakini kita tidak akan mengalami murka Tuhan, ya nggak akan mengalami masa kesengsaraan. Nah, kemudian terkait kebangkitan, ya kalau orang amil meyakini orang jahat dan orang baik atau orang percaya bersamaan, orang premil punya pandangan yang berbeda. Buat mereka ada 2 macam kebangkitan. Kebangkitan pertama adalah kebangkitan orang-orang percaya yang telah meninggal dalam Kristus untuk diangkat bersama-sama dengan orang percaya yang masih hidup, yang tubuhnya diubahkan, supaya terluput dari masa kesengsaraan atau tribulasi. Ini dijelaskan di 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17.
Kemudian kebangkitan yang kedua, ini kebangkitan semua orang mati. Ini setelah kerajaan 1000 tahun ya. Ini penghakiman terakhir untuk menghakimi orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Kemudian terkait penghakiman, orang Premil meyakini ada 5 macam penghakiman atau pengadilan. Yang pertama itu pengadilan gereja atau bema. Ini terjadi setelah rapture ya, bukan tribulasi, setelah rapture. Kemudian ini terjadi di sorga untuk pembagian upah. Kemudian pengadilan Israel ini terjadi di bumi setelah kedatangan Kristus kedua kali dan sebelum milenium. Kemudian pengadilan bangsa-bangsa ini juga terjadi di bumi sesudah kedatangan Kristus kedua kali dan sebelum milenium. Kemudian ada juga pengadilan untuk malaikat yang jatuh, ini terjadi di udara dan di bumi sesudah milenium dan sebelum tahta putih. Baru yang terakhir itu pengadilan tahta putih besar atau aras putih ya. Ini terjadi di antara sorga dan bumi bagi mereka yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Nah, terkait kerajaan 1000 tahun, orang Premil percaya bahwa kerajaan ini itu literal, fisik atau materi. Dan ini terjadi setelah tribulasi. Nah, ada tujuan Yesus kenapa dia harus menegakkan kerajaan 1000 tahun di bumi. Pertama, ini menggenapi janji secara literal yang Allah berikan kepada Abraham, Daud, dan Israel ya tentang janji teritorial itu, tentang kerajaan. Kemudian untuk memerintah bangsa-bangsa dan untuk memulihkan dunia dari kutuk karena dosa. Di kerajaan ini Kristuslah yang akan memerintah sebagai raja, tapi gereja juga akan ikut memerintah. Nah, siapa yang diperintah? Yang diperintah adalah bangsa-bangsa, baik orang Israel maupun orang Israel, yang pada masa tribulasi mereka percaya dan keluar dari masa kesengsaraan. Itulah yang akan menjadi rakyatnya. Nah, jika kita simpulkan terkait komparasi teknik tafsir antara orang Amil dan orang Premil, orang Amil memegang tafsiran alegoris, orang Premil memegang tafsiran literal. Nah, tafsiran alegoris ini dimulai di abad ke-5 Masehi oleh Agustinus, tapi perlu diperhatikan bahwa penafsiran alegoris itu memiliki unsur dualistik Plato. Plato beranggapan bahwa roh itu unsur yang terpenting, roh itu baik dan tubuh itu jahat. Nah, akhirnya ini diterapkan di teks. Teks tertulis itu tubuh yang jahat, makna yang tersembunyi itu roh yang baik. Jadi sebetulnya tafsiran alegoris ini tidak biblikal ya teman-teman, tapi ini malah cenderung platonik. Dan kalau kita membuka sumber di Google, kita akan melihat bahwa ternyata Agustinus juga memiliki pikiran-pikiran neoplatonik ya. Apalagi pikiran ini memang muncul ketika filsafat Yunani sudah merasuk ke gereja. Kemudian kalau memakai tafsiran alegoris itu sulit untuk menafsirkan detil-detil nubuatan dalam PL tentang kerajaan Mesias. Itu kalau kita tantang detail-detailnya, nama-nama geografinya, itu akan kesulitan mereka. Kemudian orang ini tidak meyakini adanya kerajaan milenium. Dan bagi orang Amil, kedatangan Kristus kedua kali, kebangkitan, penghakiman adalah peristiwa tunggal. Nah, kalau tafsiran literal itu sudah ada sejak zaman PB dan Bapak Gereja awal. Jadi mereka itu Premil. Tafsiran literal itu fokus pada apa yang dikatakan teks dengan melihat aspek gramatikal ya dalam bahasa aslinya Ibrani dan Yunani, melihat konteksnya dan melihat historikalnya. Itu tafsiran literal. Jadi secara ilmiah pun lebih terukur ya, tafsiran literal itu lebih terukur. Lalu tafsiran literal itu konsisten karena sesuai dengan penggenapan nubuatan PL terdahulu yang sudah digenapi secara literal. Misalnya Yesaya sudah menubuatkan akan ada anak dara yang mengandung dan melahirkan seorang anak dan akan disebut Immanuel. Nah, itu digenapi secara hurufiah kan di zaman perjanjian baru. Nah, kalau di masa lalu saja sudah digenapi secara literal, berarti ya harusnya nubuatan-nubuatan yang belum terjadi dan akan terjadi itu berarti literal juga. Lalu orang Premil itu meyakini adanya kerajaan milenium di bumi secara fisik, ya, karena memegang tafsiran literal tadi itu. Dan kedatangan Kristus kedua kali, kebangkitan, penghakiman adalah peristiwa terpisah. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.